Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1998 ada sebuah film Indonesia berjudul Kuldesak. Maka kata kuldesak pun menjadi dikenal di Indonesia. Kata kuldesak memang merupakan bahasa Perancis, namun dipakai pertama kali di Inggris saat para bangsawan Inggris suka menggunakan bahasa Perancis. Secara harfiah, kuldesak berarti bagian dasar dari tas. Namun kemudian bergeser menjadi jalan buntu. Bahkan bukan hanya jalan buntu beneran, melainkan juga menggambarkan keadaan. Misalnya penyelesaian masalah itu menemui jalan buntu. Kapankah keadaan atau masalah menemui jalan buntu? Ya, kalau tidak ada jalan keluar dari permasalahan atau kesulitan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kita yang sering menemui jalan buntu. Sejak zaman dulu pun manusia selalu diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan genting, sehingga serasa menemui jalan buntu. Seperti yang dikisahkan pada Yohanes 2 ayat 1-11. Tuan dan nyonya rumah yang sedang menyelenggarakan hajatan pernikahan anaknya kehabisan anggur. Padahal pesta pernikahan merupakan peristiwa keluarga yang sangat penting. Istilah pesta dan minum berasal dari akar kata yang sama. Ada suasana sukacita di dalamnya. Salah satu suguhan yang penting adalah air anggur. Maka kehabisan air anggur merupakan hal yang memalukan bagi keluarga. Mengapa dalam peristiwa ini mereka sampai kehabisan anggur? Apakah karena yang hadir terlalu banyak, termasuk murid-murid Yesus? Ataukah karena keluarga itu miskin, sehingga tidak mampu menyediakan anggur dalam jumlah banyak? Pesta pernikahan diselenggarakan selama seminggu, sehingga sulit untuk memperhitungkan jumlah anggur yang harus disiapkan. Apapun penyebabnya, situasi saat itu genting dan menemui jalan buntu. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Maria yakin Yesus dapat melakukan sesuatu untuk menolong tuan dan nyonya rumah dalam situasi genting itu. Maka ia pun datang kepada Yesus dan memberitahukan situasi itu. Jawab Yesus adalah, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ayat 4. Kata saat merupakan istilah yang sangat penting dalam Injil Yohanes yang dikaitkan dengan dimuliakan, yang berarti disalibkan. Maka perikop Yohanes 2 ayat 1-11 ini menggambarkan dengan jelas bahwa saat Yesus dimuliakan masih lama. Yesus masih ada di awal karyanya. Namun demikian, sesuai permintaan ibunya, Yesus kemudian melakukan sesuatu dan ditaati oleh pelayan-pelayan yang mengisi 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung dengan air. Buyung adalah ukuran Romawi sebesar 91 sampai 136 liter. Jadi volume satu tempayan adalah 182 hingga 408 liter. Ketika air itu dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta, ternyata sudah berubah menjadi anggur yang sangat baik. Padahal biasanya orang menghidangkan anggur yang baik
di awal sampai orang puas, barulah anggur yang kurang baik dihidangkan. Yang terjadi di sini kebalikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selalu mulus dan baik-baik saja. Seringkali kita harus menghadapi masalah dan kesulitan hidup, bahkan saat yang genting. Misalnya saat menghadapi masalah relasi, keuangan, kesehatan, dan kematian. Saat menghadapi kesulitan hidup, orang dapat merasa terpojok dalam ketidakberdayaan. Ia berada dalam posisi kuldesak. Siapakah yang dapat menolong pada saat yang terdesak dari berbagai sudut seperti itu? Saat kita terdesak dari kiri, kanan, depan, dan belakang, ingatlah kita masih punya jalan keluar, yaitu lewat atas, dibantu oleh Tuhan sendiri. Pada saat seperti itu, hanya Tuhan tempat kita berharap memperoleh kekuatan, kemampuan, dan harapan untuk melewati saat yang genting. Yesuslah Sang Penolong dalam keadaan jalan yang buntu. Amin.